Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Jameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada video kali ini, kita akan membahas saham di sektor infrastruktur ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu membership untuk rekan-rekan ya, dimana nanti rekan-rekan akan tergabung dalam suatu grup dan channel Telegram yang dimana akan mendapatkan rekomendasi saham ya. Dan juga selain itu rekan-rekan juga bisa merequest chart analisa teknikal atau analisa dari suatu saham yang tidak direkomendasikan juga boleh ditanyakan ya. Nah, selain itu rekan-rekan bisa berdiskusi dan konsultasi dan menanyakan apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan saham yang pertama ya. Nah, ini kita akan melihat saham Telkom ya. Nah, sempat setelah bulan kemarin Telkom sempat naik ya, namun dari pertengahan sampai awal November ini Telkom kembali tertekan ya. Dan dapat kita lihat di sini Telkom breakdown ya, supportnya ya di 2620, dan pagi tadi sempat ya menyentuh support berikutnya yang ada di 2540, namun Telkom berhasil rebound ya, karena juga indeks global juga cukup bagus ya. Nah, awal besok indeks global cukup kondusif, ada potensi ya Telkom akan menguji ya untuk naik kembali ke atas support yang kemarin ditembus ya di 2620 ya. Nah, apabila bisa kembali ke atas 2620 ya, ini Telkom akan langsung berhadapan dengan downtrend channelnya ya. Di sini apa kita lihat downtrend channelnya terlihat bulan kemarin hendak di break ya, namun gagal ya. Kita lihat tekanan jual ya, rejection di sini, ada rejection di sini ya. Di sini ada rejection dan kemudian tertekan turun kembali. Nah, bila besok berlanjut naik dan bisa menembus 2020, ada potensi akan menguji downtrend channelnya ya. Dan kita lihat sini juga dari MACD-nya pun sudah posisinya sudah di area dead cross dan area negatif ya. Nah, kita akan tunggu arah berikutnya ya. Nah, jadi untuk sekarang ya, ke depan ini support ya Telkom masih di 2540 dan range-nya resisten ada di 2620. Nah, kita tunggu akankah bergerak ranging dulu atau langsung dia bisa balik ke atas ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan dari chart yang moving average? Dapat kita lihat posisi MA-nya ya 20, 50, 100, 200-nya ini adalah down, ciri khas dari downtrend berat ya. Nah, bila kita lihat ya pergerakan dalam sebulan terakhir ini ada potensi membentuk double bottom ya dengan support 2540 ya. Nah, dengan syarat dia berhasil naik kembali ke atas 2620 ya. Dan kita lihat kemarin ya, tembusnya dia dengan volume yang cukup besar dan hari ini berhasil rebound hingga menunggu besok ya konfirmasi untuk menguji level 2620 kembali ya. Nah, apabila tertembus ke atas, ini ada potensi untuk membentuk double bottom ya. Seperti ini ya.
Oke, kita akan melihat, nah, pergerakan asingnya ya. Untuk pergerakan asingnya, kita lihat Telkom asing terus keluar terus ya. Setelah bulan Oktober pertengahan sempat masuk dikit ya. Habis itu keluar lagi besar-besaran ya. Nah, dari pergerakan asing sih belum ada pergerakan yang signifikan ya asing ya. Terus jualan terus ya. Nah, saham berikutnya ada saham gas ya. Nah, ini Pegas sudah mulai ada tanda-tanda bergerak uptrend ya. Ini dapat kita jelas di sini ya. Setelah dia downtrend ya di bulan September, Oktober dia mulai bangkit ya. Nah, di titik ini setelah menyentuh 900 dapat kita lihat pergerakan dari Pegas uptrend ya. Dan menyentuh 1090, kemudian Pegas bergerak sideways ya. Dengan range 1045 ya, supportnya 1045 sideways-nya ya. Dan resistance sideways-nya ada di 1090. Nah, bila besok bisa menembus ya 1090, ada potensi lanjut ya menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1155 ya. Dapat kita lihat di sini tekanan jual mulai ya, namun masih belum terlalu signifikan ya. Kita harapkan tekanan jual ini tidak berlanjut ya. Nah, apabila tekanannya berlanjut dan malah menembus support, nah perhatikan ya. Bila di bawah 1045, tekanan akan cenderung menguat ya, dan Pegas akan kembali menguji support di 995 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Dapat kita lihat di sini masih downtrend ya, bawah EMA 200, di bawah EMA 100 juga ya, dan masih di bawah EMA 50-nya juga, jadi masih downtrend ya. Dan kemarin menguji EMA 50 namun gagal ya, pullback dulu. Nah, ini ada potensi dia akan mencoba naik kembali ya, kemudian menuju ke moving average 200-nya ya. Nah, kalau dari pergerakan asingnya, nah, pergerakan kalau di Pegas agak lumayan ya daripada di Telkom ya. Setelah turun ya di September, asingnya keluar terus, Oktober sampai pertengahan berlanjut ya. Nah, setelah pertengahan ya, terlihat asing mulai masuk kembali ya. Jadi mulai pelan-pelan masuk kembali. Nah, tinggal kita perhatikan level harga 1045 ya. Selama Pegas masih terjaga di atas 1045 ya, masih ada potensi Pegas untuk bergerak positif ya. Dengan konfirmasinya ada di penembusan resisten di 1090. Oke, berikutnya kita akan melihat jasa marga ya. Nah, ini jasa marga dapat kita lihat juga pergerakannya cukup positif ya di kenaikan ini ya. Akhir September sampai Oktober dia ada kenaikan, dan dari pertengahan ya setelah menyentuh resisten di 3840, kita perhatikan dari pertengahan Oktober sampai sekarang ya, sampai akhir Oktober terlihat jasa marga mengalami koreksi dan dia membentuk pola konsolidasi yaitu falling wedge ya. Dan pada hari ini dapat kita lihat jasa marga menguat cukup signifikan ya, naik 6% ya, ditutup di 3780 ya. Jadi besok bila market kondusif dia akan menguji kembali ya resistennya di 3840, dan bila tertembus potensi menguji ke angka psikologis ya 4000 ya, resisten berikutnya ya. Ini dapat kita lihat sini volumenya cukup bagus ya, volumenya besar, dan terlihat ada yang memborong ya ini tadi ya di sesi kedua ya.
Dan secara overall trend dapat kita lihat di sini, kita masih cukup bagus ya ini. Terlihat masih terbentuk ini. Nah, masih higher low ya, higher low, dan di sini masih higher high ya. Kita akan tunggu nanti ketika dia menguji lagi resisten 3840, kita tunggu apakah dia bisa berhasil membuat higher high. Nah, misalnya dia bisa naik sampai mendekati 4000, ini akan cukup bagus ya. Jadi uptrend dari jasa marga yang terbentuk ya dari akhir September ini akan terus berlanjut ya. Nah, dia akan terus berlanjut dan naik terus sampai di Desember ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya, kita akan lihat ini masih downtrend ya. Di bawah EMA 200, di bawah EMA 100, namun sudah berhasil break ya di EMA 50-nya berhasil di break ya di sini ya. Terus dia koreksi turun di bawah 50 lagi dan hari ini dia berhasil naik ke atas EMA 50 ya. Nah, kita akan tunggu akankah langsung naik ya ke EMA 100 dan EMA 200 atau harus konsolidasi dulu ya. Bertahan di atas EMA 50 dan kemudian baru naik kembali menguji ke EMA 100 dan 200. Untuk volumenya juga cukup bagus ya. Nah, untuk pergerakan asingnya terlihat sejak akhir September sudah membaik ya. Setelah sebelumnya asing keluar terus ya di sini. Nah, mulai start ya. Di akhir September dapat kita lihat asing sudah mulai masuk ya. Dan terlihat tren dari jasa marga langsung membaik ya dan berubah menjadi uptrend kembali. Dan sampai sekarang ya, sampai awal November ini dapat kita lihat asing masih cenderung mengakumulasi beli jasa marga ya. Oke, berikutnya kita akan melihat tower bersama infrastruktur atau tebing ya. Ini salah satu saham infrastruktur yang trennya uptrend ya, sangat uptrend ya bisa dibilang ya. Ini dapat kita lihat di sini trennya ya. Dari sejak September ya, dia malah bisa membentuk uptrend ya. Dan ini higher low ya, higher low, ini higher high terus, jadi confirm uptrend yang sangat bagus ya. Nah, untuk pergerakannya dalam dua minggu terakhir ini dapat kita lihat pergerakannya dia cenderung bergerak sideways ya, dengan support yang ada di 1440 dan resisten yang ada di 1530 ya. Namun masih bergerak di dalam uptrend channelnya ya. Namun yang jadi perhatian yaitu volumenya cenderung turun ya. Volume cenderung turun. Nah, ini perlu perhatian yaitu di MACD-nya. Ini MACD-nya sudah menukik ya. Jadi istilahnya tekanan jualnya terus berlanjut ya. Nah, ini apabila konfirmasi nanti menembus support uptrend channel bagian bawah dan atau juga menembus dari supportnya di 1440 akan membuat TPIC akan mengalami dead cross ya. Nah, ini kurang bagus ya. Nah, kita harapkan bisa rebound kembali ya dan mendekati level resisten ya di 1530 sehingga TPIC bisa naik kembali. Nah, namun kita akan tunggu saja besok ya. Jadi selama masih bertahan di 1440 masih bisa di hold dulu ya. Nah, untuk moving average-nya dapat kita lihat di sini ya. Nah, ini berbeda dengan Telkom tadi ya. Ini harganya di atas 520, di atas 50, di atas 100 dan di atas 200. Jadi topik ini dalam fase yang sangat uptrend ya. Nah, ini pas ya di 520-nya di kisaran support juga ya di 1440 ya. Ini dan untuk asingnya ya. Tapi dapat kita lihat sejak dari September ya, ini asingnya mulai masuk ya di sini. Nah, di sini dia mulai masuk. Kemudian dia sideways, asing keluar ya, dia keluar, kemudian asing
menaikkan lagi ya. Nah, kemudian sideways asingnya keluar lagi ya. Nah, ini akan tunggu konfirmasinya ya. Nah, apakah asing masih mau markup lagi atau selesai ya. Nah, selesainya nanti bisa dipantau dari penembusan support ya. Ini ada yang ada di 1440. Nah, bila rekan-rekan yang sudah entry di bawah ya, perhatikan penembusan dari support 1440 ya, karena asing sudah mengakumulasi dan kita belum tahu apakah barangnya sudah habis belum ya. Nanti kita akan dapat pantau ya nanti dari penembusan support uptrend channel bagian bawah atau juga dari supportnya ya di 1440. Oke, saham terakhir ya kita akan melihat nah Garuda ya, ini terlihat pergerakannya juga mengikuti pergerakan IHSG ya, dimana dari September mulai bergerak uptrend ya. Terlihat dari pembentukannya ya, terbentuk higher high, ini higher high, higher low ya, ini masih higher low juga ya. Dan 2 hari terakhir ini dapat kita lihat Garuda mantul ya, dari moving average 20-nya dan bertahan ya di uptrend channelnya ya. Close-nya di 242 ya. Dan ini dekat ya, ini dekat dengan resistennya ya, ada di 246 ya. Kita lihat dari sini, ketika akan menembus 246 dapat kita lihat ada rejection ya. Jadi dia gagal keluar ya dari. Nah di sini supply-nya begitu besar ya, dan dia nggak bisa menembus dari uptrend channel-nya ya. Dan kembali tertekan ya, menutup gap ya, ini akan open gap up ya. Kembali tertekan dan kemudian hendak menembus lagi dan masih gagal dan terbentur di resisten ya. Nah, kemarin berhasil rebound ya dari moving average 20 dan hari ini berhasil masuk kembali ya ke uptrend channelnya ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Bisakah Garuda menembus resistennya di 246 kembali. Nah, ini membutuhkan volume yang besar ya. Berkata volume segede ini aja nggak berhasil tembus ya ini. Nah, berikutnya penyobaan kedua, volume makin kecil, jelas tidak tembus ya. Nah, kita akan tunggu untuk yang kali ini akankah volumenya bisa naik ya. Kalau volume naik, potensi tembus akan semakin besar ya. Nah, dari MACD-nya dapat kita lihat tekanan jualnya masih terus terjadi ya. Hari ini pun tidak terlihat adanya akumulasi yang cukup kuat ya, sehingga bisa naik ya. Berikutnya kita akan lihat moving average-nya untuk Garuda ya. Nah, Garuda masih downtrend ya, di bawah EMA 200 dan 100, namun sudah berhasil berada di atas moving average 50 ya. Dan EMA 20-nya pun sudah berbelok arah ya. Jadi sekarang pergerakannya bergerak sideways ya di atas 50. Nah, kita akan tunggu ya. Bisakah Garuda bisa keluar ya dari posisi sideways-nya ya dan menembus ke atas EMA 100 yang kemarin gagal untuk menuju ke EMA 200-nya ya. Dan ini masih volumenya masih kecil ya, jadi masih belum bisa keluar ya dari posisi sideways-nya ya. Untuk posisi asing di sini masih belum ada pergerakan bagus ya dari asing terus keluar terus ya, terlihat pergerakan dari Garuda ini tidak berkorelasi ya dengan pergerakan asing ya. Oke. Oke, berikutnya kita akan coba sekilas melihat pergerakan dari IHSG ya. Nah, IHSG hari ini menguat cukup bagus ya. Naik ya. Mengikuti pergerakan sentimen global ya, di mana Dow Future juga menguat cukup bagus ya. Jadi hari ini IHSG ditutup menguat 0,86 ya di 5159 ya. Dan berhasil keluar ya dari sideways-nya selama 2 minggu terakhir ini ya. Ini dapat kita lihat sini pergerakannya
Nah, coba kita lihat ini sideways ya, dengan resistennya ada di 5135 ya. Nah, 3 hari lalu sempat ditembus. Nah, sempat ditembus ya. Nah, di sini tempat tembus, namun besoknya turun kembali. Nah, hari ini kembali menembus ya, keluar dari sideways-nya. Dan apabila besok ya, nah, bursa kondusif ya, global kondusif, mengingat nanti malam ya atau besok ya akan muncul market akan merespon hasil dari Pilpres Amerika ya. Apakah hasilnya sesuai dengan market atau tidak ya, kita akan tunggu. Apabila sesuai dengan market ada potensi ya, IHSG akan kembali lanjut naik ya. Dia akan naik ya, menembus dan menguji kembali resisten yang ada di 5187 ya. Nah, seperti pembahasan video kemarin, dengan potensi IHSG membentuk ascending triangle di sini ya. Nah, ini ada posisi ascending triangle dan besok ya, bila semua kondisi cukup aman akan break ya dan akan membentuk ascending dengan target menutup ya, menembus 5187, kemudian ada level gap ya. Di atas masih ada gap ya. Nah, di sini ada gap di 5232 ya. Nah, kemudian resisten berikutnya ada di 5256. Nah, kita akan tunggu respon market yang terkait Pilpres Amerika ya. Namun terlihat dari posisi pergerakan pola konsolidasi dari IHSG terlihat cukup positif ya. Untuk view ke depan cukup positif ya. Kita akan tunggu pergerakan lanjutan ya dari untuk IHSG dapat mengakhiri konsolidasi dalam 2 minggu terakhir ini sehingga arahnya makin jelas ya. Oke, Dok. Video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Terima kasih.